Oke, ya, udah bisa lihat ya screen-nya ya. Yes, sudah Mas. Oke, oke, mari langsung kita mulai aja, karena waktunya juga terbatas dan materinya lumayan banyak dan seru, jadi kita langsung mulai aja ya. Oke, jadi apa bedanya malam ini sama yang kemarin? Kalau teman-teman udah ikut yang kemarin, lebih membahas tentang basic role-nya product manager ya. Sekarang lebih kita deep lagi, kayak gimana sih thinking-nya seorang product manager, kayak gitu. Jadi kita bakal bahas banyak dari bagaimana kita menemukan masalah, framing masalah, sampai memprioritaskannya dan membuat hipotesa, kayak gitu. Jadi itu kurang lebih yang akan dibahas di hari ini. Mungkin quickly introduction dulu. Aku Faisal, udah beberapa tahun ini bareng Apiari juga jadi pengajar. Jadi aku sendiri background-nya udah sekitar 7 tahun di product management. Uh, Sebelumnya sendiri di kampus kebetulan topiknya juga banyak tentang produk dan teknologi gitu ya. Jadi senang banget akhirnya bisa dapat karir di product management dan nyambung juga gitu dengan uh, dulu kuliah kayak gitu. Jadi uh, awal karir aku di market research, kemudian sampai sekarang di product management. Jadi udah cobain banyak produk dari jualan pulsa, supply chain, dan sekarang aku di tip-tip itu bikin konten buat konten creator ya. Jadi produk untuk konten creator. Jadi kurang lebih kayak gitu background-nya aku sendiri. Kita langsung aja. Uh, Sebentar, agak lambat. Tadi ya, untuk outline-nya sendiri yang udah dibahas, ada product thinking mindset-nya, how to define problem, frame problem, prioritize, dan define hypothesis. Nanti ada break sedikit di antara part 2 dan 3 ya. Oke, nah kita coba refresh dulu ya. Jadi mungkin teman-teman kemarin juga udah mulai belajar tentang produk, dan aku yakin di sini teman-teman juga ada yang udah ngerti role produk. Jadi kita langsung bahas bareng-bareng aja. Jadi dia lebih diskusi, silahkan mau balas, mau jawab lewat chat, atau mau buka mic, silahkan. Nah, kalau menurut teman-teman berarti produk itu apa sih? Aku kasih hint. Ada, kalau teman-teman ada ayam di kulkas, itu juga produk. Berarti produk itu apa? Langsung aja. Silahkan, ini kita diskusi ya. Jadi biar kita punya pemahaman yang sama tentang produk. Ada yang mau berpendapat? Langsung aja. Sesuatu yang menghasilkan value. Oke, silakan. Benda yang memiliki value dibuat dengan tujuan tertentu, dijual. Oke. Ada keyword lain nggak mungkin yang belum disebut? Solving problem, memiliki value dan fungsi. Ya, betul. Satu atau dua lagi, solution to a problem. Oke. Kalau aku sendiri mendefinisikan produk itu adalah suatu hal gitu ya, yang dibuat untuk digunakan dalam berbagai fungsi gitu ya untuk menyelesaikan masalah. Jadi sebenarnya yang teman-teman sebutin benar gitu ya. Di situ ada komponen create-nya, ada yang membuatnya, terus juga ada komponen fungsinya, ada komponen penyelesaian masalahnya, dan ada komponen penggunaannya sendiri kayak gitu. Jadi di sini kan mau apapun ketika dia ada something yang dibuat dan dia tuh punya value dan bisa punya value yang bisa diperjualbelikan dan digunakan untuk menyelesaikan masalah, itu adalah produk. Tapi fungsinya apa, definisinya sendiri tuh sebenarnya luas banget gitu, dan ketika kita ngobrolin product management sebenarnya bisa lebih sempit lagi. Dan apa sih, nah tapi kita coba ke pertanyaan berikutnya dulu. Kenapa sih kita harus care tentang sebuah produk? Hintnya di sini, orang paling kaya di dunia itu rata-rata punya produk, atau mereka bisa dapetin kekayaannya itu dari produk gitu. Jadi kenapa sih kita harus care tentang produk manajemen atau misalnya tentang produk? Silakan ya, satu dua pendapat boleh. Kenapa sih harus mikirin tentang produk gitu? Ada dapat menghasilkan uang, monetization ya, betul. Jadi produk itu adalah
menyelesaikan masalah, artinya dia punya value. Value itu bisa dimonetize. Jadi kalau kita lihat ini, kalau nggak salah ini 2 tahun atau tahun lalu ya, kayak semuanya itu punya produk gitu. Kayak mulai dari Elon Musk, Jeff Bezos, ini produknya bukan software tapi LV, Microsoft, Facebook, Google, dan seterusnya. Dan mostly software. Terus apakah service itu produk ya? Gitu. Ada yang bisa berpendapat ya? Service itu produk bukan? Ya, produk. Could be, yes. Oke. Jadi misalnya sekolah itu adalah produk juga gitu ya. Anything yang bisa dipackage sebagai sesuatu yang bisa dijual itu adalah produk. Jadi service itu produk, betul. Misalnya service atau misalnya yang teman-teman lakukan tanpa bisa di monetize, bisa jadi itu bukan produk gitu, karena mungkin itu ya satu action aja, tindakan yang sebenarnya nggak memiliki value yang bisa dijual gitu. Nah, ide sendiri juga bukan produk kecuali itu bisa dijual, something kayak gitu. Jadi keywordnya di sini adalah produk itu harus bisa bisa memiliki value yang bisa dijual, dan nanti ada satu keyword lagi yaitu scalable gitu ya. Jadi si produk itu bisa diperbanyak, bisa dijual ke jumlah yang banyak kayak gitu. Terus kalau produk sendiri tuh umurnya berapa lama sih? Teman-teman ada pendapat nggak? Sampai inovasi lain muncul. Oke, relatif, long term, sesuai needs, selama masih menyelesaikan problem dan memiliki value. Ya, oke. Jadi keywordnya adalah S-curve ya. Kalau misalnya teman-teman tahu, dalam produk itu ada namanya kurva S. Jadi di awal itu kita susah banget dapetin user, tapi sampai di satu titik, biasanya itu adalah titik tipping point-nya product market fit, dia akan mencapai growth, sampai satu titik dia akan melandai lagi sales-nya gitu ya, atau mungkin jumlah usernya. Jadi akan sampai satu titik yang dia stagnan. Stagnannya bisa jadi karena uh, yang teman-teman disebutin di sini ya, sampai ada inovasi lain muncul, sampai sebenarnya user base-nya udah habis di yang ditargetin, dan lain sebagainya. Jadi memang produk itu bisa berakhir masanya ketika ada substitusi atau sales-nya udah mencapai titik jenuh dan life cycle-nya berakhir. Beberapa produk atau komoditas bisa jadi sih nggak tergantikan dan bisa hidup lama. Contohnya Coca-Cola gitu ya. Dari berpuluh-puluh tahun, walaupun banyak penggantinya, orang-orang tetap beli kayak gitu karena brandnya juga kuat gitu. Brand sendiri bukan something yang uh, sama dengan produk, itu mungkin bahasannya beda, tapi itu contoh beberapa produk yang mungkin atau komoditas yang dia beneran bisa hidup lama gitu. Oke, terakhir, kapan sih ada product manager role dan kapan nggak ada? Mungkin kasih contoh, hintnya di Toyota ketika dia develop mobil, mobilnya sendiri ya, itu nggak ada product manager loh gitu. Kalau mungkin kalau teman-teman tahu ya. Nah, berarti kapan sih ada product manager dan kapan enggak? Ada pendapat? Kita butuh innovation pasal, oke. Ke product owner butuh untuk dibuat dan self manage, oke, sama malam. Oke, langsung aja ya kita bahas. Jadi product manager itu kan adalah satu role yang integrates engineering, business, design di fast-paced and iterative product development environment ya. Dan terutama itu software. Jadi uh, butuh role yang bisa menjembatani semua departemen tersebut, dan juga menjadi seorang customer evangelist yang bisa mahamin banget sebenarnya kebutuhan user tuh apa sih gitu. Jadi kalau di product development konvensional atau yang bukan software, rata-rata itu ya udah designer sama engineers sama tim bisnis itu
mereka kerjasama untuk mendevelop si produk. Mereka jadi sebuah product development team tanpa ada role product manager. Mungkin yang bisa paling dekat dengan product manajernya adalah si product lead-nya itu ya. Kayak gitu. Jadi itu umumnya. Nah, jadi itu some manufacturing companies will only employ engineers dan designer to design product due to high technicality and slower product life cycle. Nah, sedangkan kalau di software yang iteratif dan butuh kayak satu row di tengah, itu udah sangat umum ada role product management ini gitu. Jadi ketika nggak ada sebenarnya bisa produk di develop, tapi pengalaman aku biasanya bakal lebih lama, terus juga proses validasi dan semuanya itu bakal lebih, I can say kayak lebih berantakan gitu ya, karena sangat banyak hal yang perlu di build gitu, dan banyak startup yang sebenarnya baru hidup gitu ya, mungkin baru banget dibuat, mereka nggak punya product management karena si foundernya sendiri akan berperan sebagai product management kayak gitu. Jadi itu sedikit intro ya, kita buat diskusi bareng biar lebih hangat sesi malam ini. Kita langsung ke berikutnya. Ini tadi mungkin kalau belum dikasih tahu, kalau ada pertanyaan langsung aja ke ini ya, ke Slido ya. Mungkin linknya bisa di-share kalau belum ada. Oh, udah ada di atas. Oke, sip, sip. Bisa di-scroll, mungkin yang baru join ya, bisa dilihat lagi link Slido-nya. Oke, lanjut. Nah, tadi udah dibahas tentang produk life cycle. Jadi memang produk itu mengikuti life cycle gitu ya, mau produk apapun, you name it gitu ya. Mulai dari introduction ketika produk itu masih diperkenalkan, dan biasanya produk market fit belum ada nih gitu ya. Jadi tugasnya di introduction ini adalah untuk mencari produk market fit gitu. Kemudian ketika produk market fit sudah didapatkan, maka growth. Jadi bagaimana bisa produk market fit yang sudah ditemukan itu di scale gitu dengan berbagai strategi marketing dan seterusnya gitu, sehingga number of user, revenue itu bisa jauh meningkat. Maturity ketika tadi udah mencapai kayak titik jenuh ya, kayak udah pakai strategi macam-macam, susah nih buat naikinnya. Berarti produknya sendiri harus diinovasikan lagi gitu. Udah mature gitu. Dan terakhir decline ketika user somehow udah menemukan solusi yang baru, produknya udah mulai obsolete, maka dia akan mengalami decline kayak gitu. Dan perlu dicari cara bagaimana produk ini bisa survive. Jadi ini thinking pertama yang mungkin perlu teman-teman dipahami sebagai seorang product management ya, sebagai product manager gitu. Jadi ketika teman-teman megang suatu produk ini tuh ada di tahap apa sih? Dan kita harus fokus ngapain? Kalau misalnya dia di introduction, berarti kita fokus mencari product market fit, nothing else gitu. Mau cari profit di tahap introduction itu biasanya sangat unlikely gitu, karena biasanya produk apalagi software yang pertama dicari adalah si ini tuh ada penggunanya nggak sih gitu. Kemudian nanti strategi monetisasinya bakal bisa berkembang. Ketika misalnya produk marketnya udah ketemu, kita cari celah di mana sih monetisasi bisa ada, kayak gitu. Walaupun ketika desain itu harus sudah dipikirin, tapi tetap kayak nemuin user yang mau pakai dengan produk fitur yang kayak apa sih, itu yang lebih penting, cari fitnya tadi. Kayak gitu, dan seterusnya. Ketika growth, maka fokusnya growth hacking, dan cari misalnya fitur apa sih yang bisa meningkatkan konversi, meningkatkan revenue, dan seterusnya. Nah, tadi ini satu sisi ya tentang product life cycle. Nah, sekarang ke sisi yang lain tentang si product thinking-nya gitu. Nah, kita ini ada banyak ya ininya tulisannya. Kita mulai dari atas dulu. Jadi sebagai produk itu sebenarnya banyak yang harus dipertimbangkan gitu ya sebagai product manager yang di tengah ini. Nah, di sini aku bagi 3 konteks. Problem konteks, business konteks, sama solution konteks. Kita start dari problem dulu. Nah, dan ini pun biasanya product manager harus start dari problem dulu ya, gitu. Jadi sebenarnya siapa sih yang pengen
targetin siapa sih yang punya masalah, ada masalah apa sih, kebutuhannya, motivasinya apa sih, dan user journey mereka kayak gimana sih, kayak gitu. Itu yang pertama harus dipahamin dulu oleh seorang PM. Kemudian konteks kedua bisnisnya. Dari masalah tadi, user sebesar ini, market size-nya segini, itu ada potensi bisnis nggak sih? Gitu. Itu pertanyaan kedua. Dari situ kalau misalnya ada potensi bisnis, solusi yang mereka pakai sekarang apa, dan kita harus bikin produk yang punya uh, value proposition seperti apa. Siapa aja kompetisinya, apa target marketnya, gimana kita bisa dapat profit dari sini, kira-kira nantinya revenue projection, cost, dan uh, lain-lainnya seperti apa. Terus juga regulasi yang terkait produk ini apa sih, itu juga harus dipahami sama si PM gitu. Jadi mungkin teman-teman nanya kayak, oh revenue cost kan itu bukan tugas PM gitu ya, tapi di sini tugas PM adalah memikirkan gimana ini bisa didapatkan dan dioptimalkan kayak gitu ketika dalam proses desain dan implementasinya kayak gitu. Itu kedua, konteks bisnis. Yang ketiga, konteks solusi. Nah, konteks solusi ini yang terkait eksekusi gitu ya. Mulai dari gimana sih produk ini akan di-develop, siapa sih yang mendevelop, terus timeline-nya seperti apa, roadmap-nya gimana, kita mau beli atau kita mau bikin sih, gitu. Itu juga pertanyaan yang penting gitu ya. Nggak semua produk tuh harus kita bikin sendiri gitu. Ada build or buy decision. Terus juga kita pilih teknologi seperti apa sih bareng tim engineers ya. Desainnya seperti apa, nanti di testing, terus analisisnya gimana, trackingnya gimana, eksperimentasinya gimana, sampai terakhir eksekusinya seperti apa. Eksekusi berarti ketika produknya sudah selesai di-develop, maka berikutnya adalah proses implementasi dan monitoring ya. Itu juga masuk ranah solusi, kayak gitu. Nah, kalau dibagi tiga konteks ini, kalau misalnya ada satu konteks yang nggak dipikirin sama si PM, gimana sih gitu? Mungkin ini juga aku step back dikit, kalau misalnya teman-teman familiar sama diagram Venn yang ada user, bisnis, sama teknologi ya. Jadi sebenarnya ini pun relevan kayak gitu. Jadi ini lebih ke implementasinya, gimana si product manager ini bisa mikirin tiga departemen yang berbeda tadi gitu. Jadi ini hal-hal yang perlu dipikirkan sama dia gitu kan. Nah, yang pertama nih, kalau misalnya problem sama bisnisnya itu ketemu, artinya kita bisa bikin suatu bisnis yang sustainable. Di situ ada business viability. Jadi bisnis ini tuh viable untuk dilakukan dan bisa sustainable. Di sini bakal kelihatan kalau teman-teman tahu kayak financial planning-nya, projection-nya, itu kayak, oh in a long term ini bisa bikin profit yang positif dan bisa ngasih value yang emang worth untuk dilakukan kayak gitu. Kalau misalnya ternyata considering misalnya kompetisinya, market size-nya, profit yang didapatkan itu terlalu kecil, ngapain dilakukan gitu. Bisnisnya nggak viable kayak gitu. Kalau yang viable berarti ini marketnya gede, profitnya ada dan bisa scale, dan kompetisinya nih ada celah nih gitu. Ada celah atau niche, atau mungkin kita bisa ngalahin lebih baik daripada kompetisi yang ada. Itu berarti viable secara bisnis gitu, dan itu bakal lebih mudah buat kita ngejelasin ke investor gitu ya, in case ada investor. Yang kedua, feasibility. Kita udah punya solusi, pertanyaannya bisa dibuat atau enggak sih gitu, technical feasibility ya, kayak whether our team can build what we need with the time, skill, and technology that we have. Sorry. Jadi kita punya waktu yang terbatas, teknologi yang terbatas juga, karena tergantung dari skill set teman-teman yang ada di dalam perusahaan, ya, dan juga skill-nya yang terbatas tadi. Gitu. Jadi dengan keterbatasan kita bisa bikin yang kayak apa sih gitu. Itu feasibility. Kalau misalnya pengen melewati keterbatasan itu, apakah kita hire lagi, hire outsource, atau kita bayar vendor kayak gitu. Jadi banyak solusi yang bisa keluar dari sini, gitu kan. Satu lagi adalah usability. Usability berarti apakah si produk ini simple enough dan valuable enough buat user mau pakai. Jadi ini terkait sama pertanyaan tadi di quiz ya. Mungkin tadi banyak yang kegocek karena nggak ada kata-kata simpelnya gitu. Tapi valuable juga penting buat user mau pakai produk. Ketika dia melihat suatu produk yang ini saya butuhin, tapi pas dia pakai
nggak simple gitu ya, atau dia susah buat ngertiinnya dan kayaknya aduh ribet deh, mendingan pakai yang sebelumnya aja gitu. Atau ketika dia pakai dan dia bandingkan dengan solusi yang dia punya sekarang, kayaknya aduh kemahalan gitu ya, kemahalan, atau mungkin kayak mendingan pakai yang sekarang aja, dan seterusnya. Itu ketika user memutuskan nggak jadi mau pakai, berarti uh, ada usability issue di situ. Tapi memang paling umum keywordnya adalah si easy to understand-nya ya, easy to use dan understand tadi gitu. Nah ini kalau disimpulin, kalau nggak business viable, berarti bisnisnya sendiri nggak sustainable. Kalau nggak technically visible, produk mungkin nggak bisa di-launch sesuai ekspektasi, antara terlalu mahal, terlalu costly, atau nggak bisa bekerja sesuai ekspektasi. Kalau nggak usable, user nggak ada yang pakai, mungkin juga nggak bisa pakainya atau nggak nemuin value di produk itu untuk dipakai terus-menerus gitu ya. Mungkin sekali mau pakai, kedua nggak deh gitu. Pertama mungkin tertarik sama promonya, ketika nggak ada promo jadi nggak tertarik. Hal-hal kayak gitu yang perlu dipahamin dari sisi user, mereka tuh apa sih yang dibutuhin juga gitu kan. Oke. Terus apakah PM harus mikirin semuanya nih gitu kan? Tadi kan banyak banget aspek yang perlu dipikirkan. Nah, jadi mungkin yang teman-teman kemarin udah pelajari juga, product development itu adalah sebuah teamwork ya, product development. PM itu nggak required untuk membuat sebuah produk. Tadi juga udah kita bahas. Jadi produk bisa jadi tanpa ada seorang PM. Tapi untuk bisa bikin produk yang efektif dan efisien, sebuah role PM ini dibutuhkan untuk bisa menggerakkan semua tim dan juga align everyone, dan jadi produk yang dibuat adalah produk yang memang paling dibutuhkan perusahaan, paling efisien untuk dilakukan di titik ini, dan bisa membawa perusahaan ke goal yang diinginkan dengan lebih baik kayak gitu. Jadi di sini yang bakal kita bahas lebih lanjut di materi ini adalah first step to be a good PM is to understand what is the right problem to solve kayak gitu. Oke, kita langsung lanjut ke materi kedua ya. Nah, jadi kita masuk ke problem sendiri, defining a problem. Jadi semua problem product development gitu ya dimulai dengan problem statement kan. Jadi bisa dibilang similar with the scientific process, gimana kita mulai, teman-teman mungkin kalau yang kuliah bikin ini tugas akhir atau skripsi itu dengan ada problem statement gitu kan. Jadi hipotesanya apa sih gitu. Membuat produk juga kita kayak gitu. Mau dia dimulai dari manapun gitu ya, kita bakal punya pertanyaan-pertanyaan yang mau kita buktikan tersebut. Jadi di sini pertanyaannya mungkin apakah oke untuk develop produk hanya dari ide atau asumsi gitu ya. Nah, ide atau asumsi itu sebenarnya bisa menjadi sebuah hipotesa, dan itu yang bakal kita uji gitu kan. Jadi sebenarnya it's okay untuk bikin produk dari ide atau asumsi, bukan dari ada orang yang ngomong gitu ya. Karena bisa jadi banyak juga kayak founder gitu ya, yang mereka punya feeling yang kuat dan mereka ngerti pasarnya dengan baik, sehingga tanpa melakukan market research yang bisa dibilang proper, itu mereka udah bisa start bikin produk gitu, dan mereka bakal rely dengan proses eksperimen ketika produknya udah di launch gitu. Pas di launch gimana sih reaksi pasar, apa sih feedback yang didapatkan dan seterusnya. Jadi tadi ya dalam product world kita bakal start dari problem statement, terus how might we, hipotesisnya bagaimana, kemudian kita eksperimenkan kayak gitu. Nah, problem itu bisa ditemukan dimanapun, mau dia adalah sebuah inefisiency, desire, needs dari sebuah customer segment. Ini juga keyword ya, customer segment. Jadi ketika ada satu produk, bisa jadi tuh usernya tuh banyak banget segmennya. Ada yang punya use case yang sangat tinggi dan sangat willing untuk pakai. Ada juga yang sebenarnya relevan buat pakai, tapi mereka punya solusi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah mereka, gitu bisa dibilang. Jadi customer segment ini juga penting buat kita pahami. Nah, problem sendiri bisa dimulai dengan defining ideal atau expected condition dan compare dengan current condition. Jadi
misalnya current state kita kayak gimana sih, sedangkan kita punya harapan nih, ideal state kayak gimana. Nah, problem itu adalah missing solution di tengah-tengah gitu. Jadi gap antara kondisi sekarang dan kondisi ideal. Jadi misal nih contoh, due to pandemic semua meeting di held secara virtual. Banyak hal yang understood between kita dan klien gitu ya. Karena melakukan dengan virtual. Idealnya every discussion is captured and can be referred to clear up any confusion and work can start immediately gitu ya. Nah, berarti gapnya apa sih? Oh, mungkin karena many of our clients live in different time zone. We are usually wasting time waiting for clarification and macam-macam. Ini gap ini bisa kita list down ya, ada berapa. Nah, terus sebagai seorang PM di sini kan bakal mencoba bertanya hal ini kan, gitu kayak gapnya apa sih, ada problem apa sih gitu. Berarti solusinya apa sih, dan solusi ini apakah valuable untuk user atau si klien ini untuk mau pakai atau enggak sih, dan seterusnya gitu. Jadi skill untuk mencari kayak gap antara kondisi sekarang dan kondisi ideal ini yang biasanya perlu dimiliki oleh seorang PM dan timnya ya gitu. Jadi termasuk juga desainer, engineers, mereka juga harus ngerti, dan tim bisnis juga gitu. Nah, ini juga ada use customer journey map gitu ya. Jadi ini mungkin singkat aja, tapi ini juga satu tools yang penting banget. Jadi ketika kita baru masuk ke satu ranah gitu ya, satu produk, atau mungkin kita mau ngevaluasi produk yang udah kita bikin, kita bisa bikin customer journey map ini dengan kita gambarkan decision journey-nya tuh apa aja sih, proses mereka sampai ketika menggunakan produk sampai selesai itu apa. Kemudian kita petakan kayak keinginan mereka apa di masing-masing journey tadi, terus kondisinya sekarang kayak gimana, pain point-nya apa, dan apa peluang yang bisa kita bikin untuk menyelesaikan masalah mereka di masing-masing step ini. Kayak gitu. Jadi si customer journey map ini bisa membantu kita nge-mapping pain point dan ngasih tahu kita kayak apa sih yang seharusnya kita bantu user ini biar mereka bisa pertama pakai produk kita lebih baik, atau misalnya kalau yang kita gambarkan adalah produknya orang lain, kita jadi tahu peluang buat ngalahin produk itu tuh apa, kayak gitu. Jadi ini tools yang penting banget buat dipahamin seorang PM, kayak gitu. Nah, selain itu tuh bisa dapat dari mana lagi sih source of product ideas gitu ya, selain customer journey map. Bisa juga dengan interview, kita dapetin baca-baca testimonial dari customer yang pakai produk kita atau produk lain, app reviews, kita baca-baca interview atau research, atau dari tim internal, bisa dari ide, assumption, atau kita pengen explore sesuatu, atau ada secondary research dari hasil baca-baca, atau kita melakukan UI UX audit, kayak kita coba gambarin dari UI UX kita tuh mana sih yang seharusnya bisa diimprove, dan seterusnya. Ini contoh aja, dan aku nggak bahas satu-satu detail, jadi buat ngasih introduction aja. Oke, mungkin ya ini ada satu quotes ya, kayak if I had a problem to solve a problem, I'd spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about the solution gitu. Jadi kita harus bisa tahu dulu ini problem yang memang benar sebelum kita mutusin ini solusinya, kayak gitu. Kita lanjut lagi. Sekarang kita bakal menjawab nih how to frame atau solve a problem. Nah, mungkin ini aku diskusi lagi ya. Menurut teman-teman, apa sih yang membuat sebuah produk disukai konsumen? Gitu. Silahkan di chat teman-teman. Kayak buat teman-teman sendiri nih, ketika memakai sebuah produk tuh kenapa sih? Apa yang membuat teman-teman suka? Oh, ini misalnya dari Marvel bilang, aku suka pakai produk yang unik dan berbeda, menyelesaikan masalah, menjawab pain point, menyelesaikan masalah. Mungkin ada yang lebih spesifik Kak, gitu kayak kenapa sih aku pakai sebuah produk, UI-nya menarik betul, bisa masuk gitu ya sesuai kebutuhan, problem solver, unik, bermanfaat dan membantu, nyaman digunakan dan efektif, murah. Nah ini udah lebih spesifik ya, ada istilah murah gitu karena saya butuh gitu, aksesibel. Atau mungkin kalau lebih
spesifik kenapa teman-teman pakai satu produk dibandingkan produk yang lain? Ada nggak? Lebih menguntungkan. FOMO bisa. FOMO nih pakai satu produk gitu. Tapi kalau FOMO biasanya pakai sekali, tapi habis itu udah enggak lagi gitu ya, karena udah terpuaskan FOMO-nya itu, lebih nyaman. Oke. Nah, di sini yang pengen aku summarize gitu ya. Jadi sebenarnya tuh ketika kita memilih suatu produk tanpa sadar tuh kita udah melakukan banyak analisa dari suatu atribut produk istilahnya. Atribut produk tuh apa sih? Kayak harga, kenyamanan, brandnya, terus juga ada kemudahan penggunaan, misalnya kelengkapan barangnya kalau e-commerce, dan seterusnya. Nah, itu adalah satu hal yang sebenarnya tuh kita sadar nggak sadar kita bandingkan ketika kita melakukan evaluasi produk apa yang mau digunakan gitu. Nah, ini ada satu teori yang sebenarnya tuh menurut aku sangat membantu banget buat kita memahami atribut produk apa sih yang harus kita fokuskan di produk kita agar misalnya orang bakal lebih pakai produk kita dibandingkan yang lain. Itu namanya adalah Kano model ya. Jadi aku bahas sekilas aja. Jadi setiap produk itu punya atribut yang comparable ke produk-produk yang lain gitu ya. Nah, dengan model Kano, spesifikasi ini bisa didiferensiasikan ke 5 hal: performance, basic needs, delighters, indifferent, atau reverse gitu. Performance itu adalah satu atribut yang kalau dia makin baik atau makin berkurang gitu ya, atau makin baik ya, let's say bertambah atau berkurang baiknya itu akan membuat produk lebih baik. Misal, delivery time lebih rendah, harga lebih murah, dan you name it lah, apapun itu yang bisa ketika angkanya nilainya itu berkurang atau bertambah, dia akan dipersepsikan lebih baik gitu. Mobil lebih cepat misalnya dan seterusnya. Itu performance attribute. Basic needs adalah things yang customer expect dari si produk tersebut. Jadi kalau nggak ada kalau misalnya e-commerce tapi nggak ada fitur checkout, berarti ngapain dipakai gitu ya, let's say gitu. Jadi itu adalah hal yang mendasar banget yang harus dimiliki sama sebuah produk. Delighters adalah seperti namanya ya, sesuatu yang sebenarnya kalau nggak ada tuh nggak apa-apa, tapi kalau misalnya dia ada, bakal bikin orang excited gitu. Kayak, oh keren banget nih produk gitu. Indifferent, ketika dia ada atau nggak ada, sebenarnya orang nggak peduli. Itu adalah indifferent. Reverse, ketika sesuatu itu terlalu banyak, akan bikin produk itu lebih buruk gitu. Jadi, si model Kano ini mencoba membagi-bagi tadi ya. Ketika teman-teman bilang, oh itu ada yang skripsi ya pakai Kano model, mungkin bisa sebutin juga nih kayak sharing juga model Kano ini bagaimana bisa ngebantu. Jadi dari atribut-atribut tadi bisa ngebantu kita ngekelompokin gitu ya. Nah, ini grafiknya sendiri menggambarkan apa sih gitu. Jadi seiring berjalannya waktu dari delighters, performance, sama basic needs, jadi yang delighters itu lama-kelamaan akan menjadi basic needs lah intinya. Kayak gitu. Jadi sesuatu yang awalnya itu menarik banget. Misal nih, aku di Jakarta ada Astro gitu ya. Astro itu dia nawarin, 15 menit barang sampai gitu. Ini kan excited banget ya, orang-orang langsung pengen coba kayak, beneran nih gitu, aku beli pakai aplikasi ini, mau beli grocery apapun barang sampai, orang-orang tertarik. Tapi lama-kelamaan banyak kompetitor yang join, dan bisa jadi lama-kelamaan 15 menit itu jadi ekspektasi semua orang kayak, oh grocery harus 15 menit gitu, walaupun itu sebenarnya costly banget buat sisi perusahaan gitu kan. Itu satu contoh gitu. Jadi teori ini lumayan panjang gitu, tapi yang mungkin kita bakal coba terapin adalah bagaimana teman-teman bisa bentar slide-nya pindah, bisa mengelompokkan si atribut-atribut itu gitu ya. Nah, ini cara penggunaannya secara singkat gitu ya. Jadi performance, basic needs, delighters, indifferent, reverse itu bisa kita bagi ke ketika dia ada, orang ekspresinya gimana, dan kalau dia nggak ada,
ekspresi orang kayak gimana gitu. Jadi makanya di sini ada basic Kano questionnaire yang mungkin teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Kayak apa yang akan teman-teman rasakan kalau produk ini nggak punya fitur ini gitu. Apakah mereka akan suka, biasa aja, atau dislike gitu. Jadi bisa dengan questionnaire seperti ini nanti kita bakal tahu kayak bisa ngelompokin kayak oh fitur ini tuh sebenarnya di Lighters karena ketika user lihat adanya gitu ya maka dia bakal oh keren banget gitu. Tapi ketika nggak ada oh nggak apa-apa sih karena yang lain juga nggak menyediakan itu gitu. Oh itu masuknya di Lighters yang sini ya. Kalau misalnya ini ada oh iya bagus tapi kalau nggak ada kayaknya aku nggak bakal pakai produk itu deh berarti dislike. Berarti itu basic needs. Kalau misalnya performance berarti kalau dia nilainya naik orang suka, tapi kalau nilainya buruk orang nggak suka gitu dan seterusnya. Gitu. Jadi ada cara untuk bisa kita ngelompokin hal-hal atribut tadi ya gitu menjadi ini masuk atribut yang mana. Nah, aduh, bergeser lagi. Penggunaannya gimana nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita bahas teori yang lain. Oh ini satu contoh dulu ya. Purchasing item from e-commerce. Performance-nya apa? Price, lower is better. Speed of delivery, faster is better. Merchandise, mungkin more is better. Gitu ya. Semakin banyak barang yang bisa aku temukan dan aku beli, lebih baik. Basic needs, ada clear product information. Aku bisa lihat transaction history. Aku bisa komplain kalau ada produk yang nggak sesuai. Terus kalau produk yang aku order bisa sampai ke rumah ke tangan saya dengan selamat gitu. Itu adalah basic needs. Di Lighters mungkin ketika aku bisa ngebandingin produk yang aku beli dengan seller-seller lain gitu. Aku bisa dapat garansi kalau barang yang datangnya misalnya rusak atau aku sendiri yang rusak barangnya gitu. Terus aku bisa dapat dari official store, mungkin itu di Lighters. Kalau misalnya indifference, aplikasi ini nunjukin ada affiliate program. Mungkin aku nggak peduli tentang itu, berarti indifference. Reverse atributnya, mungkin kalau terlalu banyak informasi, gitu ya, saya jadi pusing pakainya, gitu. Atau UI-nya nggak intuitif, sehingga susah untuk digunakan. Jadi ini contoh kita ngelompokin atribut-atribut dalam produk, gitu. Yang tadi kita bahas lebih lanjut nanti ya. Nah ini aku mau bahas teori yang lain, namanya jobs to be done. Jadi ketika user menggunakan suatu produk, mereka tuh akan dengan kata lain bakal meng-hire produk tersebut karena mereka adalah kandidat terbaik untuk melakukan apa yang mau dilakukan gitu. Jadi contohnya mobil saya kotor dan saya mau bersihin mobilnya gitu. Berarti apa ya yang harus aku lakukan gitu kan pertanyaannya. Apakah aku mau bersihin sendiri, aku ke car wash, atau aku pakai aplikasi buat manggil orang nyuci mobil gitu. Mana sih yang bakal aku pilih gitu. Mungkin teman-teman kalau dalam kondisi seperti ini pengen cuci mobil mendingan ngapain ya? Itu apa sih yang akan dipilih? Apa sih yang akan dilakukan? Kayak gitu. Nah, si jobs to be done teori ini mencoba menjawab dari sisi itu. Gimana kita bisa memenangkan kompetisi dari produk yang menjadi alternatif kita. Dan produk alternatif itu nggak selalu, misalnya kita aplikasi tentang buat hire car cleaning gitu ya. Kita nggak harus selalu bandingin sama aplikasi lain, tapi kita bandingkan dengan alternatif lain yang bisa mereka pilih, misalnya menuju ke car wash atau bersihin mobil sendiri. Harus ada clear benefit yang ditawarkan bahwa kita lebih baik kayak gitu. Which one will I choose sih gitu. Nah, kita coba deep dive lagi ya gitu. My car is dirty, I want to wash my car. Konsiderasinya mungkin berapa lama sih ini akan dibutuhkan gitu untuk bersihin mobil. Aku cuma punya waktu 1 jam nih untuk membersihkan mobil gitu ya. Jadi ini kondisi dari si orang yang mau mengambil keputusan. Berapa banyak effort yang harus aku lakukan? Kayaknya aku nggak mau spend terlalu banyak waktu nih buat bersihin mobil kayak aduh tak males kotor, terus juga males bersihin garasinya kalau misalnya sendiri dan seterusnya. Terus aku harus siapin apa aja sih? Kalau aku bersihin sendiri berarti aku harus siapin ember, siapin selang,
dan sabun dan seterusnya gitu ya. Terus berapa yang aku rela untuk bayar? Kayaknya 500 sampai 100.000 masih acceptable. Kayaknya aku bakal consider solusi quick wash, misalnya aku ke tempat cuci mobil atau on-demand car wash lewat aplikasi gitu. Jadi di sini dia langsung take out opsi buat dia cuci mobil sendiri karena dia aduh nggak mau repot gitu. Berarti dia harus ambil dua decision ini. Nah, berikutnya mungkin dia ada pertimbangan-pertimbangan lain kayak misal aku mau nggak sih nyetir ke sana ke tempat car wash-nya, terus ada nggak sih aplikasi yang sesuai dan seterusnya. Nah, coba kita deep dive lagi ya. Kayak waktu yang di-spend, effort, preparation, cost, dan decision-nya gimana. Misal dari sisi car wash, kayak aku kayak harus spend waktu 1-2 jam. Misalnya 15 menit nyetir ke tempat car wash-nya, 1 jam mungkin nunggu mulai dari nunggu antrian sampai nunggu mobilnya udah selesai. Effortnya aku perlu nyetir, waiting antrian, cek result-nya, terus bayar. Preparation-nya sebenarnya nggak banyak sih, cuma perlu cari car wash location. Cost-nya sekitar 35-60 ribu ya, biasanya untuk cuci mobil. Sedangkan kalau on demand, dia bakal datang ke rumah gitu ya, pakai aplikasi. Time spend-nya mungkin aku spend cuma ya lebih singkat lah, mungkin kayak 15-30 menit untuk aku cari-cari aplikasinya, terus aku booking. Effort aku mungkin aku harus book, terus bayar lewat aplikasi, nunggu tukangnya datang, aku cek-cek gitu ya, dan cek hasilnya, cek secara proses sama cek hasilnya. Itu mungkin effort yang perlu aku spend. Preparation-nya, aku harus browse dulu ada aplikasi apa aja, aku install dulu, pelajari aplikasinya, dan aku siapin peralatan kalau memang diperlukan. Cost-nya sendiri sekitar ada 80-100 ribu yang tersedia gitu. Nah, decision-nya apa? Kayaknya aku akan pergi ke car wash station karena cheaper dan less effort gitu ya. Jadi terjadilah proses decision making tadi buat si user. Proses ini bisa sangat panjang dan sangat berbeda untuk setiap orang gitu ya. Jadi dan bisa jadi sangat cepat juga gitu kayak udahlah males mikir langsung aja setir mobil ke car wash karena dia udah tahu gitu ya, udah terjamin. Dia akan pakai ke car wash station karena lebih cheaper dan less effort gitu. Nah, pertanyaannya di kondisi seperti apa user akan pilih on demand car wash gitu. Apakah mungkin untuk on demand car wash app ini bersaing dengan existing car wash station yang udah dikenal banyak orang gitu. Jadi misal kamu sebagai seorang product manager bikin suatu aplikasi untuk orang di rumah bisa pesan jasa cuci mobil, itu gimana sih caranya biar bisa dipilih sama user. Nah, pertanyaan ini yang bisa dieksplor ya dan bisa dijabarkan dengan teori jobs to be done ini kayak gitu. Sebenarnya di teori ini tuh nggak ada kayak template spesifik yang bisa digunakan. Tapi yang penting adalah cara pikirnya kayak user gimana sih biar mereka bakal milih produk kita dibanding solusi yang lain, something kayak gitu. Kalau ada pertanyaan langsung aja di Slido ya, atau nanti ditanyakan langsung. Kayak gitu. Nah, jadi menurut aku sih ini pola pikir yang menarik banget dan membantu kita banget untuk bikin produk yang beneran kompetitif. Karena apa? Ketika kita develop produk itu sangat mudah banget terjebak dalam build trap gitu ya. Itu ada bukunya juga. Kita jadi cuma bikin fitur yang menurut kita menarik dan bagus aja gitu, tapi belum tentu itu sebenarnya menjawab apa yang dibutuhkan dan dipertimbangkan sama user gitu. Nah ini kayaknya aku skip aja. Sebenarnya ini mirip dengan yang tadi gitu. Ini juga mirip dengan yang tadi tapi mungkin lebih detailnya ya. Jadi kalau misalnya aku gambarkan, jadi ini aku coba gambarkan, aku gabungkan model Kano sama jobs to be done tadi gitu ya. Jadinya seperti ini. Ini mungkin juga banyak tulisan, jadi aku pandu pakai ini ya, laser pointer ya. Jadi yang paling kiri tadi aku jabarin dengan ada basic needs, performance, delighter sama indifference. Kemudian job spesifikasi apa sih yang user miliki gitu ya. Oh, mereka pengen mobilnya dibersihkan oleh trusted cleaner. Mereka mau car mobilnya itu dibersihkan lebih bersih daripada mereka bersihin sendiri. Mereka juga consider
time spent sama price. Delators-nya adalah kalau aku nggak perlu khawatir apa-apa misalnya, dan tipping gitu. Apa yang tersedia di kompetisi? Kita coba gambarin kalau dengan aplikasi lain atau misalnya dengan car wash, itu mereka menyelesaikan masalah yang dimiliki user ini gimana sih caranya gitu ya. Mungkin aku nggak bacain semua karena agak panjang, tapi misal nih contoh kayak basic needs-nya di car wash biasanya satu mobil akan diselesaikan oleh banyak orang sehingga lebih cepat, terus juga bisa user bisa tahu, bisa lihat kayak oh mobil lain dibersihinnya bersih nggak ya gitu. Kalau misalnya kok kayak asal-asalan nih orang lain apa dibersihin mobilnya gitu, kayaknya aku cari tempat lain aja kayak gitu. Jadi itu satu. Dan misalnya di beberapa car wash mereka ngasih misalnya garansi itu bisa dipertimbangkan juga. Terus berapa lama sih yang harus di-spend, terus untuk misalnya delighters-nya misalnya di car wash ini ngasih informasi phone number untuk misalnya report issue atau komplain. Terus misalnya yang nggak dipeduliin banget misalnya bisa ngasih tip langsung gitu ya ke main cleaner-nya gitu. Dan banyak. Ini contoh aja, tapi misalnya ketika kita mau gambarin untuk dibandingkan dengan produk kita bisa kita bikin kayak gini. Kayak gitu. Terus service apa sih berarti yang harusnya aku provide gitu ya. Misalnya kita show profile dari car cleaner-nya dan experience-nya seperti apa. Terus user juga bisa reorder ke previous cleaner kalau misalnya udah pernah menggunakan service-nya, bisa juga menyediakan add-ons. Jadi ini nunjukin bahwa layanan kita tuh sebenarnya lengkap loh, kita ngerti banyak hal, tapi dengan harga yang paling murah sebenarnya udah cukup gitu. Dan misalnya cleaner bisa bawa barang peralatan sendiri biar kita nggak usah repot. Easy to use aplikasinya, bisa pilih time of arrival, terus mungkin nggak apa-apa lebih mahal tapi sampai range tertentu gitu. Dan bisa ada garansi dan bisa allow tipping dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa gambarin kayak ide-ide kita tuh sebenarnya masuk ke bagian yang mana sih, apakah dia basic needs, performance, delighters, indifferent, dan apakah yang kita sediakan itu lebih baik dari apa yang tersedia sekarang gitu. Jadi ini satu pola pikir untuk kita bisa frame the problem dan solusi yang mau kita buat kayak gitu. Nah, selain itu juga banyak banget ya framework lain yang bisa ngebantu. Di sini misalnya ada first principle thinking, 10 types of innovation, ini bisa ngebantu kita juga untuk memikirkan solusi yang tepat untuk masalah atau market yang kita hadapin kayak gitu. Untuk lebih detailnya ini mungkin materi cohort ya gitu. Jadi nggak aku jelaskan semua. Nah, ini aku lanjut aja karena waktu juga terbatas. Jadi kemudian kalau kita udah tahu nih ada solusi-solusi apa, fitur apa yang mau kita build, bagaimana cara prioritize-nya? Mungkin yang perlu dipahamin dulu, fitur yang kita build itu kan produk ya. Di dalam produk itu ada fitur-fitur yang bisa membantu fungsi dari si produknya sendiri. Nah, ketika bikin suatu produk baru, biasanya kita bagi 3 nih. Apakah dia new product atau improvement, atau sebenarnya dia maintenance gitu. Simpelnya new product berarti something yang emang baru gitu ya. Dia bisa jadi fungsi yang baru dan dan dia bisa bergerak sendiri bisa dibilang. Kalau improvement berarti iterasi dari produk sebelumnya udah kita buat dan bisa membantu produk itu mencapai fungsi yang lebih baik. Kalau maintenance berarti bisa jadi nggak ada fungsi yang bertambah, tapi produk ini jadi bisa tetap dipakai, bisa tetap digunakan. Nah, ketika kita memutuskan resource yang terbatas kita ini tuh mau bikin yang mana sih gitu. Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang paling sering ditanyakan gitu ya sama seorang product manager kayak. Dan si PM ini akan ditanya juga sama misalnya lead-nya atau mungkin sama CEO-nya gitu ya. Kayak apa nih berikutnya akan di-build gitu dengan kebutuhan kita yang banyak ini gitu kan. Apakah kita mau prioritize bikin yang baru atau misalnya mau prioritas improvement atau maintenance? Karena bisa jadi semuanya sama-sama penting gitu kan. Nah,
Untuk itu ada banyak banget framework yang bisa digunakan gitu ya. Tapi yang lebih penting sebelum kita masuk ke framework tersebut adalah kurang lebih cara pikirnya gini. Kita tanyakan dulu inisiatif atau ide apa yang worth to consider untuk achieve company vision. Kemudian kita list dulu gitu. That's why rata-rata problem product prioritization itu ada di Excel karena si bentuknya tuh list. Kemudian kita perform research misalnya dengan user journey mapping atau seterusnya, atau yang udah kita lakukan tadi, dan internal discussion untuk kita tahu importance dari masing-masing inisiatif tersebut gitu ya. Kayak user tuh sebenarnya paling butuh ini loh gitu. Mereka tuh konversinya segini karena banyak yang drop karena apa gitu ya. Jadi hal kayak gitu bisa coba kita gambarin dulu. Terus terakhir adalah define strateginya dulu gitu untuk achieve success short atau long term. Mana sih yang sebenarnya paling tepat untuk kita lakukan terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa gabungkan dengan framework yang ada gitu ya. Misalnya dengan value versus complexity gitu ya. Value bisa dibilang kayak impact-nya apa sih ketika kita bikin suatu produk dibandingkan dengan effort-nya. Oh, kita bisa dapat misalnya additional 5% konversi gitu ya asumsinya, tapi dengan development sekitar 2 bulan. Apakah ini worth untuk dilakukan atau enggak gitu. Ada nggak sih yang bisa dikerjakan hanya dalam 2 minggu, tapi kita bisa dapat impact yang kurang lebih sama gitu ya. Itu satu. Kedua, dengan pengelompokan Kano model tadi ya, kayak kita kelompokin mana yang must have, mana yang delighters, dan seterusnya gitu ya. Di situ kita jadi tahu kayak mana sih sebenarnya yang sebaiknya kita build duluan. Kalau RISE ini reach, impact, confidence, dan effort, kita coba formulasi semua poin yang kita bikin itu ada poin-poinnya masing-masing, nanti kita tinggal kalkulasi. Atau yang simple aja, kayak mana yang must have, should have, could have, dan won't have gitu. Atau simpelnya lagi, langsung aja kasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang menurut kita harus nomor 1 yang harus diselesaikan duluan, mana yang 2 dan 3 dan seterusnya. Gitu. Jadi kembali lagi framework untuk prioritization itu ada banyak, tapi yang sebenarnya lebih penting adalah strateginya gimana sih gitu. Karena si framework prioritization ini ngebantu kita buat ngurutin, tapi belum tentu urutan itu tuh sesuai sama strategi kita gitu. Strategi itu gimana sih kayak bukan hanya sekedar rencana, tapi kayak dengan waktu yang singkat kita harus melakukan apa sih gitu. Dan that's why juga terutama di startup yang lebih sifatnya early, biasanya framework kayak gini belum dipakai kayak gitu. Dan mereka beneran kayak oke, next kita bikin ini, dan lebih top down karena memang kita harus ngikutin bisa dibilang strategi dari atas dulu gitu ya, dari misalnya dari foundernya atau dari product lead-nya gitu. Jadi framework ini biasanya bakal dipakai ketika si timnya itu udah lebih settle, lebih besar, dan udah susah buat punya cuma single strategi untuk semuanya kayak gitu. Dan banyak produk yang sifatnya tuh kecil-kecil itu nggak mungkin masuk pertimbangan dari C-levels atau seterusnya yang level atas-atas gitu ya. Dan that's why CPM-nya sendiri harus bisa nge-prioritize, mereka bisa pakai metode-metode seperti ini gitu. Jadi ini yang penting yang aku kuningin ya. Jadi product prioritization is a strategy planning, not just sorting a laundry list gitu. Oke, terakhir defining hypothesis. Jadi simpelnya kalau misalnya ada yang nanya, aku misalnya bilang sebagai PM, hey kita bikin produk yuk gitu. Terus ada yang nanya, kamu tahu dari mana kalau ini bakal works gitu. Kalau misalnya ditanya, bakal jawab apa sih gitu ya. Ya aku langsung jawab aja. Sebenarnya we don't know gitu ya. Kita nggak bakal tahu produk ini akan works atau enggak gitu. Kita mungkin bisa nyebutin banyak alasan, tapi itu semua asumsi gitu kan. Kita bisa melakukan research dan discussion, tapi kita hanya tahu produk ini tuh works atau enggak setelah produk itu digunakan oleh real user dan emang udah launch gitu sebenarnya. Tapi yang bisa kita lakukan sampai tahap tersebut adalah kita punya hipotesa yang bisa kita bawa gitu ya untuk kita uji
sampai produknya itu launching nanti gitu. Dan kita beneran tahu hipotesa itu bener atau enggak sih gitu, atau setengah bener gitu kan. Jadi itu yang dilakukan. Jadi kalau misalnya other companies already did it, doesn't mean it will work for our customer and market. Dan kalau ada customer bilang mereka mau pakai, doesn't mean they really want to gitu kan. Ini juga teman-teman mungkin udah aware ya sama kondisi seperti ini gitu. Kayak kita riset, orang-orang bilang oh menarik mau pakai, tapi setelah kita bikin ternyata enggaknya itu karena apa sih? Misalnya karena sebenarnya mereka nggak berwilling untuk bayar, atau misalnya produknya sendiri kurang sesuai kebutuhan mereka dan seterusnya. Dan hal kayak gitu bisa kita benar-benar tahu setelah kita uji gitu. Ujinya baik yang sifatnya research sampai yang udah di launching. Tapi memang insight paling utama ketika produk itu udah launching. That's why monitoring produk juga penting banget gitu. Ini prosesnya aku mungkin nggak bakal ceritain detail banget kan waktu terbatas. Tapi ketika kita develop produk, kita bakal start dari kita list dulu apa sih sebenarnya yang mendasari asumsi, ide, apa yang mendasari kita membuat produk itu. Kita formulasi hipotesisnya, select metode apa, bagaimana kita bisa menguji hipotesa itu benar atau enggak. Kalau misal dalam product development, umumnya adalah kita set tracker gitu ya, tracker dalam produk kita, atau data apa yang kita butuhkan, sehingga ketika produk itu launching, kita bakal tahu performance-nya kayak gimana, apakah ini sesuai ekspektasi kita atau enggak, atau kita sebenarnya mau lakukan beberapa tes user testing dulu sebelum misalnya di produknya dibuat kayak gitu. Kemudian analisa result-nya dan make decision gitu. Ini tadi yang ada di quiz ya, gitu. Jadi sebuah hipotesa itu harus bisa dibantah, falsifiable, bisa dites, dan bisa diukur kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh hipotesis statement ya. Karena sesuatu, kami percaya bahwa membuat ini untuk target market yang ini bisa menghasilkan outcome yang kita harapkan apa gitu. Kita akan tahu ketika apa gitu. Jadi ini satu format untuk membuat hipotesa ya gitu. Jadi ya let's say karena hasil data analisis yang ini gitu ya, kita percaya bahwa dengan melakukan produk X misalnya, maka user yang ini bisa menggunakan produk itu dengan seperti ini sehingga metric conversion bisa meningkat dan seterusnya gitu. Jadi ini satu contoh hipotesa. Aku langsung ke sini aja. Jadi ketika kita udah tahu result-nya, kita bisa ngambil keputusan gitu kan, kayak oh ternyata produk yang kita buat bisa solve the problem, atau misalnya beneran bisa menyelesaikan masalah, hipotesanya terbukti. Berarti kita bisa continue dan improve produknya, atau lanjutkan dengan eksperimen lain yang lebih penting juga gitu, atau sama pentingnya. Atau ternyata setelah kita develop, hasilnya nih nggak reliable nih, apakah antara sampelnya masih kurang, atau kurang bukti gitu ya. Bisa jadi kita perpanjang proses monitoringnya, analisanya, atau kita ganti metodenya, atau kita ya udah kita batalkan aja eksperimennya gitu kan. Kalau yang produk yang kita buat nggak solve the problem, berarti kita mungkin perlu improve solusinya atau ganti solusinya, jadi pivot gitu ya. Kalau problemnya sendiri ternyata nggak ada nih dari user ini, entah misalnya gimana waktu riset di awal, semuanya yakin kalau oh ini tuh ada problem ini di user gitu, tapi ternyata setelah produk di launching nggak ada yang peduli tentang itu gitu ya. Berarti ya better find other problem to solve kayak gitu. Atau ya atau yang atasnya lagi gitu, kayak cari solusi lain gitu. Tapi biasanya kalau problemnya sendiri udah nggak ada sih, mending cari problem atau market yang lain sih kayak gitu. Jadi ini decision yang bisa diambil ketika produk itu udah di build dan kita nemuin kayak hasilnya tuh kayak gimana sih gitu. Oke, oh ya ini terakhir. Jadi sebenarnya level dari solusi dan hipotesa itu berlevel-level ya, bertingkat-tingkat. Dari yang paling tinggi, problem yang di-solve sama si perusahaan atau si produk yang besarnya ini tuh apa sih? Di dalam produk itu ada fitur-fitur
masing-masing fitur ini juga kita bisa punya hipotesa kayak dengan adanya fitur ini bisa membantu produk lebih valuable. Dari fiturnya, kemudian ada desainnya sendiri kayak, oh tombol letaknya di mana sih? Kayaknya bakal lebih baik di sini, akan lebih kelihatan. Wordingnya kayak gimana sih? Itu juga bisa jadi satu pertimbangan. Sampai terakhir, ini tuh bisa dilakukan atau enggak sih? Ini visible buat dilakukan atau enggak? Masing-masing itu bisa jadi sebuah hipotesa atau pertanyaan yang kita ujikan kayak gitu. Oke, aku summarize aja dikit ya, kayak product itu something yang punya value karena bisa solve user problem. Product management is a process to manage product through its life cycle. Product thinking adalah holistic process, jadi proses yang holistik yang mikirin banyak hal gitu ya, untuk create value dengan means of creating a product, dengan cara membuat produk. Ada banyak banget framework dan tools untuk membantu product management proses, tapi karena produk itu juga bisnis gitu ya, kita harus consider strateginya untuk reach the vision dan goals yang akan di-achieve. Dan in product management, nothing is certain, semuanya baru bisa terbukti kalau udah diuji ke pasar, kayak gitu. Oke, itu aja materinya ya, lumayan panjang dan padat. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi kita ke tanya jawab aja sekarang. Thank you.